والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Sadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati para orang tua kita, sesepuh kita, yaitu pembina, pengawas dan para jajaran Yayasan Alisarbi, juga DKM, adik-adik Rias, panitia bulan suci Ramadan, yang sama-sama kami hormati pula Bapak RW, Bapak RT, dan hadirin bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih berikan kita nikmat dan rahmatnya, sehingga di hari yang ke-21 ini Allah berikan kita kenikmatan yang luar biasa, lezatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai akhir penghujung di Ramadan nantinya adalah termasuk orang yang mendapatkan satu predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak boleh tercurah kepada kekasihnya Allah. Dia adalah suri tauladan umat dari seluruh umat yang ada di dunia ini. Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari satu zaman yang sangat bodoh, bahkan terbodoh, sampai ke zaman ilan nur, zaman yang penuh cahaya, dan bahkan cahaya itu melebihi di atas cahaya-cahaya yang lain, karena adanya satu ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang berbahagia, ada beberapa hal yang akan disampaikan di Ulsub pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu adalah ciri-ciri Lailatul Qadar. Yang berikutnya cara menggapai Lailatul Qadar. Dan yang berikutnya tanda-tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merujuk kita kepada hadis sahih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disimpulkan ada 12 keutamaan atau 12 ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Yang pertama, yang sangat masyhur hadisnya sudah kita ketahui, yaitu adalah ciri malam Lailatul Qadar di antaranya adalah malam ganjil di antara 10 malam terakhir Ramadan. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi di malam-malam ganjil enggak disebutkan nih Pak, Bu, malam ganjilnya 21 sampai 29. Intinya di sini malam ganjil. Hanya ulama hadis menafsirkan hadis ini adalah di malam 21 sampai dengan 29. Banyak perbedaan ganjilnya ini berada di mana. Yang jelas kita dari awal Ramadan, terlebih di akhir-akhir Ramadan ini, tingkatkan ibadah kita. Insya Allah yang dari awal sampai akhir, bangun malam ya, puasanya selalu dijalankan, ibadah-ibadah yang lainnya dijalankan, insya Allah ya. Ciri-ciri yang malam Lailatul Qadar itu pasti kita akan dapati. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jamaah sekalian, langit yang bersih dan cuaca malam yang cerah. Jadi pagi dan sampai sorenya langitnya tuh cerah dan tidak panas, tidak juga terlalu dingin. Jadi langitnya intinya cerah.
dan ada sedikit gerimis-gerimis ya. Cuaca malam pun sama ya, tidak turun hujan lebat tapi suasananya nikmat. Yang ketiga, keadaan alam tenang dan hening. Jadi alam ini tenang, hening, tidak ada perasaan di hati kita semua ini bunda galau pada saat itu. Insya Allah pasti tidak ada. Kenapa? Karena di saat itulah malaikat numplek, kalau orang Betawi bilang numplek, plek ya, di muka bumi semua turun. Kalau Ustadz Haji Hidayat LC beliau menyampaikan dalam ceramahnya, itu ibarat sebuah bejana gelas ya, dituangkan ke lereng yang sangat penuh, sehingga kalau digoyangkan bejana itu, kelereng itu nggak akan bahasanya tergoyang. Saking apanya? Saking penuhnya diisi kelereng. Nah sama bumi pun begitu. Ketika malaikat ditugaskan turun semua ke muka bumi, maka suasananya tuh hening, tenang ya, karena hadirnya semua malaikat Allah di muka bumi ini. Yang keempat, suhu udara tidak terlalu dingin maupun tidak terlalu panas. Ini yang tadi disampaikan yang pertama. Jadi tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas. Yang kelima, angin berhembus dengan lembut. Artinya rasanya kayak mungkin nggak ada rasa angin panas ya Pak Bu. Jadi anginnya tuh lembut, enak aja ya dirasa oleh kita. Jadi seperti itu angin yang akan terjadi ketika malamnya itu datang Lailatul Qadar. Yang keenam, tidak ada bintang yang bahasanya ini dilemparkan atau terbentang ya, terlihat sangat jelas oleh kita semua, karena tertutup oleh semua malaikat. Yang berikutnya adalah tidak ada, yang berikutnya yang ketujuh, bulan berukuran separuh nampan. Jadi setengah bulan ya, separuh nampan. Jadi ukuran yang terlihat sama kita adalah separuhnya bulan yang pada saat di malam hari muncul, karena sebagian udah ditutupi oleh para malaikatnya Allah. Yang kedelapan, datangnya gerimis-gerimis nikmat. Dalam hadis disampaikan datang gerimis-gerimis nikmat. Jadi gerimisnya ini membawa tadi mungkin angin ya yang sangat lembut. Yang berikutnya suasananya tenang, nyaman. Bagaimana rasanya kita kalau ke puncak ya, gerimis, nggak gerimis aja rasanya nikmat, apalagi gerimis dinginnya luar biasa enaknya ya. Yang berikutnya kesembilan, jamaah sekalian semua, yaitu siangnya atau paginya matahari terbit dengan keadaan sempurna, namun sinarnya tidak menyengat, tidak panas Pak ya, full mataharinya, tapi tidak begitu menyengat ke tubuh kita. Itu kalau malamnya datang turunnya Lailatul Qadar. Yang berikutnya ke-10, langit berwarna kemerahan di pagi hari. Jadi bukan bahasanya payung ya, kalau orang kita bilang payung, langitnya itu payung, bukan seperti payung yang kita sering mungkin lihat. Ini merahnya berbeda. Ya, kalau dikatakan oranye lah ya. Dalam sebuah hadis dikatakan warnanya merah keoren-orenan gitu. Yang ke-11, didatangkan melalui mimpi. Yang 11 ini ditafsirkan oleh para ulama hadis, mungkin hanya orang-orang tertentu yang Allah kirimkan melalui datang mimpi ya, seperti Nabi ya, seperti para sahabat, waliullah, ulama, dan mungkin orang-orang tertentu di antara kita yang diberikan datangnya melalui mimpi. Yang ke-12, terakhir adalah kenikmatan dalam beribadah. Jadi rasanya di hari itu sampai ketemu pagi, ibadahnya kayaknya nikmat banget deh Pak Bu. Jadi itulah ciri-ciri dari keutamaan Lailatul Qadar. Bisa dilihat lagi sama Bapak Ibu ya, sekarang zaman udah canggih. Buka aja di kitab Bulughul Maram, di sini ada. Kalau nggak lihat di sini, silakan lihat di handphone ya, dari kitab-kitab yang hadisnya sangat sahih, bagaimana ciri dari malam Lailatul Qadar. Itu yang saya dapat dari beberapa hadis. Yang kedua,
cara menggapai Lailatul Qadar. Yang pertama mungkin udah sering kita dengar ya, itikaf di masjid. Ketika itikaf di masjid niatnya untuk menggapai ridho dan Lailatul Qadar. Ketika udah sampai mungkin kita tahiyatul masjid, beribadah ya, baca Quran, ataupun kita sholat tahajud yang mau melanjutkan rakaat tarawihnya silakan ya. Itu ketika berada di masjid. Nah, saat ini sudah berapa tahun kepemerintahan Republik Indonesia, memang bahasanya ini agak sedikit kepada para pekerja ya, termasuk mungkin saya tidak begitu maksimal melaksanakan itikaf, baik dari malam 21 sampai 29 kita full di masjid. Ini menyebabkan yang akhirnya kita tidak bisa mengikuti secara menyeluruh di malam-malam ganjil atau malam-malam 10 hari terakhir, karena libur dari pemerintah ini yaitu H-2 menjelang Lebaran. Jadi para pekerja agak sedikit rasanya merasa sayang. Aduh, sayang ya. Karena khawatir ketika nanti ikut itikaf ya, kerjanya besok ngantuk ya, ngantuk segala macam ya, khawatir nanti jadinya zolim juga ya, zolim pada diri atau pada tempat kerjaan. Nah, oleh karena itu ada pertanyaan kepada Ustadz Hadi Hidayat, Bapak Ibu, ini adik remaja mungkin yang merasa pengen itikaf banget tapi nggak bisa full. Ustadz Hadi Hidayat menjawab pertanyaan yang sifatnya seperti ini. Kata beliau, kalau kita adalah pekerja full yang baru bisa santai pada saat pemerintah menekan liburnya, maka kata Ustadz Hadi Hidayat, di sisa-sisa 10 hari terakhir ini silakan Bapak Ibu bangunnya agak dimajukan. Tadinya mungkin sahurnya bangunnya jam 3:30, ini bangunnya dimajukan jadi 1:30 atau jam 2. Jadi silakan ketika dibangun sepertiga malam itu, Bapak Ibu, adik-adik remaja yang kerja, silakan jangan tinggalkan ibadah. Ibadahnya sifatnya apa saja. Ustadz Hadi Hidayat memberikan ilmu kepada kita semua, bisa ketika bangun melaksanakan sholat tahajud. Kalau tidak sholat tahajud, silakan lanjutkan ngederesnya, tadarusan Al-Qur'annya, silakan. Yang ketiga, nggak bisa sholat tahajud berat rasanya, nggak bisa baca Quran berat rasanya, ya udah zikir Pak Bu. Jadi kata Ustadz Hadi Hidayat, malam-malam yang spesial ini jangan ditinggalkan begitu saja. Jadi Lailatul Qadar ini tidak hanya untuk orang yang itikaf di masjid, tetapi siapa yang bangun di sepertiga saat itu, maka insya Allah dengan melaksanakan ibadah akan didapati oleh juga dikirimkan sama Allah malam Lailatul Qadar. Terlebih yang sangat mantapnya memang kita beritikaf di masjid atau musola. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu sekalian semua, tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi nggak ada habis itikaf ada remaja bilang, saya dapat Lailatul Qadar, saya udah dapat nih, saya semalam itikaf ya, malam-malam ganjil saya full di 10 hari terakhir, saya dapat itikaf. Tidak ya. Yang dikatakan orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, kata Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, dia setelah pasca Ramadan dan Idul Fitri, di bulan-bulan di luar bulan suci Ramadan, ini ibadahnya tetap diteruskan. Yang biasanya rajin ke masjid di bulan suci Ramadan, yang biasanya sering baca Quran di bulan suci Ramadan ya, yang biasanya sedekahnya luar biasa di bulan suci Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lainnya ini diteruskan Pak Bu sampai di luar bulan suci Ramadan, bahkan sampai ketemu lagi di bulan suci Ramadan. Jadi inilah tanda orang yang mendapatkan insyaallah Lailatul Qadar, yang tadinya rajin ke masjid sampai di luar bulan suci Ramadan tetap rajin ke masjid. Jadi seperti itu nih adik-adik ya. Jadi kalau adik-adik pengen tahu tanda mendapatkan Lailatul Qadar, nanti kita lihat setelah di luar bulan
suci Ramadan, ya. Itu yang paling sering dikatakan oleh para ulama kita. Jadi tandanya adalah setelah pasca, sama seperti melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tanda seorang yang mabdur ibadahnya bukan pada saat di Madinah, di Mekah, ya, tapi pada saat setelah pulang, bagaimana ibadahnya, bagaimana akhlaknya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, adik-adik remaja sekalian. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian remaja, mulai tadi malam sampai nanti di penghujung akhir sisa Ramadan ini, Masjid Al-Hidayah atas himbauan dari Ketua Yayasan Guru kita membuka Masjid Al-Hidayah untuk Bapak Ibu yang memfasilitasi tempat beriktikaf. Silakan Pak, Bu, ya. Hanya kami tidak menyediakan yang sudah saya sampaikan pada saat beberapa hari yang lalu, yaitu berupa konsumsi snack. Silakan konsumsi snack dibawa masing-masing oleh Bapak Ibu, dan nanti ada satu hari khusus kurang lebih tanggal 18, ya, besoknya 19 kita sudah cuti bersama. Insya Allah tanggal 18 ini adalah malam ganjil, malam ke-29. Jadi akan diisi oleh Ketua Yayasan kita. Mohon Bapak Ibu daftar melalui Ketua Panitia boleh, Ketua Rias boleh, atau bidang DKM Kerohanian, yaitu Saudara Nahban. Silakan daftar. Ini akan difasilitasi tempat makanannya oleh yayasan. Atau Bapak Ibu ada yang mau memberikan sedekah infaknya, monggo silakan, ya, di tanggal 18 April nanti 29 Ramadan. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya, silakan daftar. Kenapa disuruh daftar? Untuk mengantisipasi konsumsinya. Tapi kalau di hari mulai kemarin, malam kemarin sampai nanti mungkin di tanggal 17 Aprilnya, Bapak Ibu silakan ke sini, ya, bawa konsumsi sendiri, ya, bawa makanan sahur juga nanti mungkin sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan ini ada pertanyaan dari panitia sama saya, Pak, Bu, Kak, nanti kalau seandainya ini panitia, tentunya Bang Dede, Nahban, bidang kerohanian, DKM, dan sekaligus panitia bulan suci Ramadan, ditunggu sampai jam setengah 12 atau jam 12 malam, nggak ada yang kesini nih bahasanya nih, atau bahkan sampai jam setengah 1, ya Bang Dede. Ini panitia bertanya sama saya, Pak, Bu, kita sepakati aja Pak, Bu, ya. Jadi kalau udah lewat jam 12 ataupun jam setengah 12 deh, paling maksimal jam 12. Kalau mungkin tidak ada jamaah yang melakukan itikaf di sini, mohon maaf Bapak Ibu, nanti mungkin Nahban koordinasi sama para is, ya, untuk mengunci pintu ini, karena kalau sampai subuh khawatir ada orang yang tidak kita kenal, ya, takutnya malah ada sesuatu terjadi. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya, ditunggu sama panitia setiap malam 10 hari terakhir ini sampai jam 12 malam. Jika tidak ada, Bapak Ibu mohon maaf, nanti akan dikunci kembali pintunya. Jadi seperti itu. Kalau yang mau itikaf silakan datang paling minimal jam 11, ya, setengah 11 ataupun setengah 12 silakan. Atau mau koordinasi panitia, saya mau datang nanti jam 12, ya. Jadi koordinasi dulu Pak, Bu. Nanti saya mau datang jam 1, jadi koordinasi silakan Pak Panitia, karena juga lingkungan kita tetap bagaimanapun harus mewaspadai, bukannya bulan Ramadan tidak ada orang yang jahat, orang yang bagaimana, ya, hanya kita mewaspadai saja. Jadi ini saja Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat buat diri saya dan semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan satu malam yang sangat mulia, itu Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.